Karena tanpa senior kalian tidak akan pernah ada sampai kapanpun, ya. Paham ya? Oke. Jepang, jamban 2 bulan terus hijau. Salah sendiri mau. Kalau aku pelatihnya nggak betah. Biar matang di jambon. Nanti kalau jadi pelatih harus ini paham itu ya aturannya. Jadi kalian nggak kerepotan. Ketika kelamaan di hijau, kalian nggak akan kerepotan sendiri pelatih, ya. Makanya harus dibagi. Di jambon 2 tahun, hijau 2 tahun, pas kan? Putih setahun, udah pas. Gitu loh, ya. Caranya gitu. Makanya kalau jadi pelatih, ya. Maka pelatih itu di lapangan, jangan di rumah aja. Yang tujuh kepelatihan dari rumah, nggak tahu siswanya umur berapa, tahu-tahu tes kan, perintah dari rumah. Akhirnya apa jadinya? Kayak gini kan? Ya itulah. Makanya Esa itu hidupnya di latihan, bukan dari rumah. Ya. Nah, ilmu Esa itu dapatnya dari tempat latihan, bukan dari rumah. Karena nggak dapat apa-apa deh. Ketika kalian disahkan kemudian tidur di rumah, nggak dapat apa-apa. Cuman itu aja yang kalian dapat. Ya. Ketika kalian di lapangan, kalian akan banyak hal yang kalian dapat tentang kehidupan, ya, tentang ya berkomunikasi, berinteraksi dengan saudara. Ya. Jadi ketika nanti jadi warga, jangan hanya diam di rumah, jangan hanya puas gelar warga percuma. Ya, banyak ya. Ya, kalian belum lahir, bahkan bapakmu belum lahir, saya udah ngelatih. Ya. Berapa ratus warga yang lahir dari sini, ya. Tapi mana yang mau jadi pelatih? Nggak ada kan? Nggak ada karena nggak dibayar. Nah, tapi ajaran Esa bukan untuk mencari bayaran, ya. Nah, makanya ilmu Esa itu harus disampaikan. Sebenarnya ilmu, ya. Orang yang berilmu itu harus masih kalau dengan orang yang mengamalkan ilmunya gitu ya. Orang yang mengamalkan ilmunya itu masih bisa dikatakan tertipu gitu loh. Kecuali orang-orang yang ikhlas, ya. Walaupun kalian mengamalkan ilmu kalian tapi nggak ikhlas, itu namanya tertipu, udah rugi besar gitu loh ya. Makanya ketika kalian mau jadi pelatih ikhlas, ya ikhlas aja. Nggak usah punya embel-embel lagi, nggak usah ada iri dengan yang lain, tidak usah, cukup, ya, karena itu buat kalian sendiri, ya, berkahnya buat kalian sendiri, pahalanya buat kalian sendiri, bukan buat saudaramu yang tidak turun, ya. Maka nggak usah ngiri. Ketika kalian udah ngiri, itu udah namanya nggak ikhlas, udah siap. Nah, jadi bahasanya begini, semua manusia itu mati kecuali yang berilmu, ya. Semua manusia yang berilmu itu tidur kecuali yang mengamalkan ilmunya, ya. Orang yang mengamalkan ilmunya pun masih tertipu kecuali orang-orang yang ikhlas, karena yang nyampe di sana cuma ikhlas, ya. Nggak ikhlas percuma, masih ngomel ini latih sendiri ada ini, ya, percuma. Makanya kalau mau latih ikhlas aja, baik kok, ya. Jadi ngelatih, jadi pelatih itu baik. Karena apa? Tujuannya udah jelas, bagus, baik. Kalau kalian menyampaikannya dengan baik, itu berkah buat kalian. Makanya pelatih itu bukan sakti, bukan. Tapi omongannya itu tembus, ya. Jangan sekali-kali kalian jadi pelatih ngomong ke siswa tembus, gitu loh. Kecuali pelatih yang ikhlas. Tapi kalau niatnya untuk menyakitin beda, ya. Kalau pelatihnya ibaratnya ya kita nggak tahu ya, kalau misalnya hanya ngukum, hanya itu marah-marah, ya, belum tentu bisa tembus gitu loh ya. Tapi kalau kalian didiknya baik, ya, baik-baik, niatnya mendidik bukan niat menyakitin, itu beda, ya. Kalau kalian niatnya menyakitin, itu juga akan tembus ke diri kalian sendiri, ya, jadi pelatih, ya. Tapi kalau kalian ngukum niatnya untuk mendidik, itu beda. Ngukum niatnya untuk menyakitin, beda. Itu yang tahu siapa?
Ya diri kalian sendiri, hati kalian sendiri. Hati kalian niatnya apa? Untuk menyakitin atau untuk mendidik apakah dia lebih bagus? Gitu loh, ya. Kalau niatnya untuk mendidik lebih bagus, ya itu akan berkah buat kalian. Ya. Tapi kalau niatnya untuk menyakitin siswa, itu beda. Juga akan kembali ke kalian imbasnya, gitu loh ya. Karena pengalaman banyak sekali juga, ya. Warga-warga yang sudah ibaratnya nggak pernah aktif, yang dulu ibaratnya semena-mena, ya kalian nanti bisa akan melihat sendiri apa yang dia dapat, apa yang dia alamin saat ini, gitu. Ya, ini bukan nakut-nakutin, tapi ajaran Aisyah itu nyata, ya. Ketika kalian jalanin dengan baik, ya insya Allah nanti baik, gitu lah. Oke, ditanya kan, tetap pada niat yang baik, ya, jaga etika, sopan santun, jaga nama baik Aisyah, ya. Jaga nama baik Aisyah di luar. Nah, kalian siswa disorot ini. Bahkan sekarang ini yang lagi viral adalah ada yang menghina Aisyah, ya, dengan bahasa yang begitu. Nah, sebenarnya mereka tidak akan berkata begitu kalau tidak melihat, ya. Makanya sebenarnya ya dari kita sendiri. Makanya hancurnya Aisyah itu bukan dari luar. Orang luar tidak bisa menghancurkan Aisyah, karena kita sudah besar, ya. Yang menghancurkan ya dari dalam sendiri. Kenapa? Yang mencoreng nama Aisyah, ya, dengan melakukan yang melanggar norma masyarakat, ya, mengganggu masyarakat, brutal, ya, ya, itu akan menghancurkan nama Aisyah. Bukan dari dalam kita, bukan dari luar. Orang lain tidak bisa menghancurkan kita. Yang menghancurkan dari dalam sendiri, anggotanya sendiri, ya, gitu loh. Ya, makanya dijaga, jaga. Misalnya di keluargamu aja, misalnya kamu di rumah udah bantang berani sama orang tua pasti itukah yang kamu dapat dari latihan? Pasti gitu. Nah, otomatis Aisyahnya kena, ya enggak? Namanya sudah jelek, ya sudah pasti. Nah, makanya itulah cara menjaga. Cukup menjaga dulu di keluarga, kemudian ke masyarakat, kemudian ke sekolah, kemudian ke yang lain-lain, ya. Yang itu pelan-pelan dibaikin, jangan sampai mengembalikan nama baik organisasi itu berat, ya. Saya jalankan organisasi, jadi pelatih, jadi pengurus di sini udah puluhan tahun, banyak sekali, ya, peristiwa-peristiwa yang mencoreng nama organisasi dari saudara sendiri, dari anggota sendiri. Ya ada yang lahiran sini, ada yang dari siswa saya sendiri, ada yang pendatang, banyak. Tapi ya itu untuk mengembalikannya itu lama banget, ya, lama banget. Ya, makanya untung yang Leteng kemarin itu tidak sampai jadi warga. Seandainya jadi warga, apa jadinya dulu. Nah, sekarang yang masih muda-muda dijaga, ya, pacaran dijaga, etikanya dijaga, sopan santun dijaga, nama baik Aisyahnya dijaga. Seneng boleh, tapi harus punya batasan, ya. Jadi di Aisyah dan mengajarkan berbudi luhur, jalanin dulu, ya. Ya, niatkan dulu untuk mencari ilmu Aisyahnya dulu, ya. Jadi dijaga, nama Aisyahnya dijaga agar semuanya bisa baik. Kenapa? Satu saja kalian menghancurkan nama Aisyah, semua orang, semua warga yang ada itu kalian berdosa sama mereka, karena mereka menanggung semua. Ketika masyarakat menyebut, oh Aisyah itu ini toh ajarannya, tidak, ternyata otomatis semua orang Aisyah, ya enggak? Gitu. Bukan satu orang saja, karena Aisyah bukan milik satu orang, bukan milik ketua, bukan milik pelatih, bukan milik siapa, ya. Nah, enggak tanah ikan, benar. Banyak, ya, dulu banyak yang kecewa, orang tuanya warga yang kecewa sama saya berangkat latihan,
nggak ada sampai ke latihan, tapi pergi ke tempat lain, pacaran. Ketika orang tuanya protes, ya saya jawab padanya, wong anaknya nggak ada latihan kok ikut kantas dari mana? Banyak, ya, banyak yang kecewa sama saya, ya, sebagai pelatih. Ya kita harus sport, pelatih itu harus ini ya, jangan pilih kasih. Siapapun itu yang dilatih, kita nggak usah perlu melihat itu anak, karena kita mendidik sama, ya, mendidik sama, tujuannya sama untuk kebaikan bersama. Jangan pilih kasih. Oh ini anaknya tidak sama, kita didik sama. Karena ketika jelek, ya, hasilnya juga pelatih gitu loh, ya. Tetap jelek kan pelatih, nggak ada pelatih itu dapat baiknya, nggak ada. Kalian baik, kalian berprestasi, kalian ini nggak ada. Pelatih dapat, yang dapat ya tetap kalian dan orang tua. Tapi ketika jelek, pelatihnya siapa sih? Pasti, ya. Makanya berat jadi pelatih, nggak mudah. Harus belajar, dan belajar, ya. Belajarnya gimana? Ketika kalian jadi siswa, itulah saatnya kalian belajar untuk jadi pelatih. Bagaimana sih pelatihku? Yang baik, yang bagaimana sih? Yang enak, yang bagaimana sih pelatihnya? Kan banyak nih pelatih kalian, warga, ya. Kan bisa nih, satu-satu. Mana sih yang enak? Oh ini mah, ya. Kan bisa di situ belajar. Jangan melatih polos. Porsi putih kalian kasihkan, ya hancur siswa, ya. Makanya dilihat, ya, yang kamu latih itu siapa. Biasanya warga baru mentang-mentang dikisahkan dari putih, yang diingat matahari putih, yang diingat gerakan putih. Ketika ini belajar, ya, ketika nanti kalian jadi warga, itu udah punya bekal. Oh saya ngelatih polos, ngelatih jamban, ngelatih hijau. Porsinya seberapa, gitu loh, ya. Itu harus tahu. Oke, ya, semua kembali kepada diri sendiri tadi. Bagaimana kalau diri kita sendiri dikitukan ketika kita polos? Nggak bisa kan? Nah, makanya ilmu SDA dipakai. Karena udah warga, udah tahu ilmu SDA itu apa, ilmu SDA seperti hati itu apa. Ya dipakai ketika kalian latih, diterapkan di situ. Berapa sih ukurannya? Diukur dengan dirimu. Ketika aku polos ukurannya seberapa? Maka ketika ngelatih ya diukur dengan dirimu. Itu loh, ya. Semua berguna deh. Ya. Ilmu SDA itu antara keesdaan yang berguna semua, ya. Jangan itu cuma ocehan belaka, tidak, ya. Ilmu itu akan sangat berguna ketika kalian sudah menghadapi langsung. Kamu di tempatmu sana pelatihmu siapa? Ya? Di tempatmu sana pelatihmu siapa? Mas Andi kan? Di mana ya sih kamu? Perangat kah? Iya, Perangat Selatan. Perangat Selatan, tempat Mas Rinju. Sekarang dua Mas latihannya di Nurjadid, dulu depan rumah Mas Rinjo. Ya, nanti kalau kamu balik ke sana, ya, dari sini yang baik-baik sampai ke sana. Ya, yang jelek-jelek diajarkan sana. Dan contoh yang jelek-jelek jangan dibawa. Ya. Malam Rabu kalian hujanan? Iya. Siapa yang masuk malam Rabu? Bertiga aja Mas. Nah, yang lagi mana? Saya disuruh bantu sekolah Mas, sampah baik. Hujan-hujan bantu apa? Kata Mas, itu sebelum hujan Mas. Enggak, sekolah bantuin apa? Ada acara ramah tamah katanya Mas. Padahal mana? Hah? Padahal mana? Saya tidak dibolehkan Mas. Habis itu pas hujannya sudah reda kan Mas, sama petirnya sudah tidak ada Mas. Pas saya mau berangkat jam 8 itu Mas, banjir Mas sama arus deras, jadi jembatannya ketutup Mas. Di Gang Ardiansa. Ya itulah ya, jadi itu pun pelatih kalian masih ada yang datang. Itu artinya ya diambil pelajaran dari situ. Ya. Jadi di ESA itu tanpa orang-orang yang ikhlas nggak akan jalan, ya nggak akan jalan. Tanpa orang-orang yang mau berkorban nggak akan jalan. Ya. Makanya ketika jadi warga jangan sombong, karena tanpa senior kalian tidak akan ada. Ya, ketika jadi warga jangan menganggap ini tidak ada senioritas, salah besar, ya.
Karena tanpa senior kalian tidak akan pernah ada sampai kapanpun, ya. Paham ya? Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, udah malam. Besok jangan sampai libur kan masih. Iya. Nah, ya yang tidak ada yang tanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.